3 sore, tapi karena PPT-nya belum selesai, saya meminta untuk dimundurkan pada hari ini ya. Hari ini kita akan membahas mengenai diare dan konstipasi. Nah, jadi yang akan dibahas ya ada diare dan ada konstipasi. Nah, untuk yang saya bahas hari ini itu mulai dari definisinya. Kemudian etiologinya itu apa saja penyebabnya, kemudian patofisiologinya bagaimana, kemudian gejala klinisnya seperti apa, treatment yang bisa diberikan itu meliputi apa saja, serta apa yang perlu dimonitoring dan dievaluasi pada pasien yang eh, menderita gejala ini. Nah, kita masuk ke definisinya dulu. Nah, diare ini adalah suatu kondisi yang ditandai dengan peningkatan frekuensi dan juga penurunan konsistensi feses ya dibandingkan dengan pola normal BAB normal. Nah, kalau misalnya sehari ya, sehari itu kalau orang dewasa normal itu biasanya mereka BAB-nya 1 kali sehari. Nah, tapi kalau misalnya frekuensinya itu lebih sering ya dan konsistensinya itu cair ya, itu maka bisa dipastikan bahwa orang tersebut menderita diare. Kalau frekuensi biasanya kalau lebih dari 3-4 kali sehari itu kita bisa bisa ngomong si orang tersebut mengalami diare. Nah, untuk klasifikasinya, diare ini dibagi menjadi beberapa jenis ya. Ada yang diare akut ya. Kalau diare akut ini pengertiannya adalah diarenya berlangsung kurang dari 14 hari. Nah, umumnya diare akut ini disebabkan oleh infeksi virus, kemudian infeksi bakteri atau mungkin protozoa. Ya, umumnya kalau diare akut ini sifatnya self-limited atau dia bisa sembuh sendiri tanpa pengobatan. Biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua ada diare persisten. Nah, disebut persisten kalau diare tersebut itu ya durasinya itu lebih dari 14 hari, tapi eh, tidak lebih dari 30 hari yang persisten ini. Kemudian ada juga yang mengklasifikasikan menjadi diare kronis ya. Kalau yang diare kronis ini durasinya lebih lama lagi, bahkan ada juga yang lebih dari 30 hari. Nah, tapi kalau yang di Dipiro ya, disebut diare kronis itu kalau nggak salah baca ya saya. Sebentar. Itu kalau asalkan dia itu lebih dari 14 hari, di Dipiro itu disebutkan bahwa diare tersebut adalah diare yang kronis. Ini. Ada beberapa tipe tadi ya terkait dengan diare ya. Ada tipe osmotik ya, ada tipe yang sekretori, ada tipe inflamatori, sama ada tipe motorik atau motor. Nah, kalau yang osmotik ini biasanya ya disebabkan karena intake beberapa makanan yang menyebabkan peningkatan load osmotik di daerah luminal. Nah, selain itu osmotiknya juga berjalan terus, tetapi untuk absorpsi cairannya itu berkurang. Nah, sehingga ketika dia sangat osmotik sekali ya daerah lumen, tapi absorpsinya berkurang, maka nanti manifestasinya adalah ada ini massa feses yang lebih lembek itu. Nah, untuk yang dari tipe osmotik, ini penyebabnya biasanya bisa terjadi karena infeksi virus ya, baik norovirus ataupun rotavirus, kemudian bakteri ya, seperti E. coli atau Clostridium jejuni, kemudian beberapa pasien atau beberapa orang dengan defisiensi laktase ya, laktase ini berfungsi untuk ini mengolah laktat ya, atau mengolah laktose ya. Ini kemudian ini juga pada mereka yang mengkonsumsi antasida yang mengandung magnesium. Nah, ini juga bisa menyebabkan diare tipe osmotik. Yang kedua itu adalah tipe sekretori. Nah, di mana kalau yang tipe sekretori ini ada stimulasi terhadap sel Krebs ya untuk memproduksi cairan yang banyak di situ. Ini bisa terjadi pada beberapa infeksi karena bakteri ya ataupun karena virus. Ini bahkan beberapa kondisi ya seperti adanya reseksi ileal atau dipotong ya ususnya atau pasien dengan kanker tiroid
itu bisa menderita diare yang tipe sekretory. Nah, sedangkan untuk tipe inflamasi ya, kalau inflamasi berarti ada proses inflamasi di situ sehingga bisa terjadi peningkatan permeabilitas pembuluh darah ataupun kebocoran pembuluh darah nanti karena proses inflamasinya. Nah, kalau inflamatori penyebabnya ya bisa juga karena infeksi infeksi bakteri ya. Kemudian penyakit seperti ulcerative colitis ya, ataupun Crohn disease ini juga bisa menyebabkan diare ya lewat mekanisme inflamasi. Nah, kemudian kalau yang tipe motorik ini terjadi karena adanya ketidaknormalan waktu transit makanan ya di daerah intestinal. Nah, ini biasanya kalau yang motorik ini bisa dipengaruhi karena apa? Ada ini gangguan di reseptor muskarinik ini. Ini sehingga ketika waktu transitnya itu terlalu sebentar ya otomatis kan proses absorpsinya kan juga nggak komplit ya sehingga makan apa feses yang dikeluarkan pastinya dia nanti sifatnya lebih cair. Nah, untuk yang motorik ini terjadi pada pasien dengan irritable bowel syndrome ya atau pada pasien dengan diabetes neuropati. Jadi sudah ada kerusakan sarafnya akibat kondisi diabetesnya. Nah, untuk penyebabnya dari diare itu sendiri ya, bisa karena infeksi, bisa karena drug induce. Nah, untuk penyebab karena infeksi, yang pertama adalah infeksi virus ya. Infeksi virus ini, ya kalau yang rotavirus, ini biasanya dia menginfeksi pada infan atau pada bayi. Untuk penyebarannya itu lewat oral fekal. Nah, sehingga kalau mungkin kalau anak-anak yang masih kecil itu ya, kadang kan mereka suka memasukkan barang-barang ke mulut mereka. Nah, mungkin ada kemungkinan saat itu mainan yang dimasukkan itu tercemar oleh virus. Akibatnya virus tadi ikut masuk dan menyebabkan diare pada bayi atau anak tersebut. Nah, untuk yang rotavirus ini onsetnya 24 sampai 48 jam setelah virusnya masuk ya. Kemudian gejala lainnya bisa muntah, kemudian bisa demam, bisa mual, atau juga bisa diare akut ya yang sifatnya watery. Jadi banyak cairannya yang dikeluarkan di fesesnya. Nah, kemudian treatmentnya ya kalau misalnya untuk yang rotavirus ini biasanya diberikan replacement terapi cairan ya dan tidak diperlukan antibiotik. Sifatnya biasanya self-limiting disease ya. Untuk lamanya atau durasi diarenya itu bisa 5 sampai 8 hari. Ini kalau rotavirus. Kemudian kalau yang norovirus ini bisa menginfeksi hampir semua usia ya. Untuk penyebarannya bisa dari orang ke orang atau dari fekal oral. Kemudian yang karena norovirus ini bisa apa, dikenal ya dengan ini 24 jam stomach flu ini. Onsetnya 24 sampai 48 jam. Kemudian sudden onset ya, vomiting, nausea, jadi mual muntah. Kemudian ada juga headache atau nyeri kepala, kemudian nyeri otot, demam. Untuk tipe diarenya itu diarenya diare air. Terapinya elektrolit dan terapi cairan atau oros. Dia juga sifatnya self-limiting ya, biasanya berlangsung ya dalam waktu 12 sampai 60 jam. Itu yang karena virus. Kemudian penyebab yang kedua ini terjadi karena bakteri. Nah, untuk yang Campylobacter jejuni ya, ini biasanya dia menularnya lewat kontaminasi makanan atau air ya yang tercemar oleh Campylobacter jejuni ya. Biasanya dia akan menyerang sering kali dia menyerang pada host yang imunokompromis. Untuk tipe diarenya juga watery ya. Terapinya eh, terapi cairan ya, serta antibiotik ini. Nah, tapi kalau antibiotik ya, ini pilihannya untuk yang Campylobacter jejuni ini eh, bisa dipertimbangkan pemberiannya pada pasien yang dia ada febrisnya, ada demamnya.
Pilihannya bisa menggunakan azitromisin atau menggunakan erythromycin. Nah, kalau dulu memang first choice-nya adalah ciprofloxacin. Tetapi ternyata seiring dengan berjalannya waktu, ada juga beberapa strain dari Campylobacter jejuni ini ya yang resisten terhadap golongan quinolone, akhirnya ciprofloxacin sudah tidak menjadi first line. Biasanya dia juga ada juga yang self limiting ya. Biasanya terjadi pada apa? Diarenya berlangsung kurang dari 7 hari. Kemudian salmonella. Nah, salmonella ini juga sama ya. Biasanya penularannya lewat makanan yang tercemar oleh bakteri salmonella. Nih, baik karena makanannya tadi masaknya kurang kurang mateng ya, atau mungkin ini biasanya pada produk-produk poultry, pada produk-produk unggas ataupun pada ini dairy atau produk-produk susu ini. Nih, kalau misalnya yang salmonella onsetnya 12 sampai 24 jam, diare, kemudian ada demamnya juga dan ada menggigil. Nih, terapinya bisa menggunakan terapi elektrolit ya, serta diberikan antibiotik. Nah, biasanya self-limiting juga. Untuk Shigella, ini juga sama ya, melewat makanan yang tercemar. Penyebarannya juga bisa dari orang ke orang, bisa juga dari ke arah ini ya, water ya, minuman ya. Onsetnya 24 sampai 48 jam. Simptom lainnya mual muntah dan diare, terapinya bisa menggunakan antibiotik serta terapi replacement terapi. Nah, kalau pada pasien dengan diare itu terapi cairan dan elektrolit itu memang sudah menjadi kewajiban untuk diberikan. Karena apa? Karena pada pasien dengan diare itu banyak sekali cairan tubuhnya yang keluar. Nah, ini pilihan antibiotiknya ya. Kalau misalnya salmonella ya, salmonella ini diberikan kalau ini pada pasien ya dengan high fever, kemudian usianya kurang dari 3 bulan, atau pasien tua yang lebih dari 65 tahun ya, atau pada pasien dengan cancer, imunodefisiensi, seperti pada pasien dengan HIV ya, kemudian pada pasien dengan hemoglobinopati, seperti pasien dengan SCD ya, atau pada pasien yang menerima kortikosteroid, pada pasien-pasien imunokompromis lah. Intinya bisa diberikan antibiotiknya. Untuk durasi terapi salmonella ini bisa diberikan 7 sampai 10 hari. Ini kalau misalnya ngomong pilihan terapi antibiotiknya apa, itu tergantung dari daerah setempat. Kalau di Indonesia salmonella itu dengan tiamfenicol dengan koram sudah banyak yang resisten ya, tapi dengan tiamfenicol itu in some case masih ada beberapa daerah yang sensitif. Kalau tidak bisa, biasanya salmonella ini bisa diterapi dengan menggunakan golongan quinolone. Nih, bakteri lainnya adalah E. coli. Nah, ini ya. E. coli juga sama penularannya, dia dari makanan yang tercemar ya. Atau mungkin ini, dia tuh habis traveling ke daerah yang menjadi border area dari penyebaran dari E. coli ini. Untuk onsetnya 8 sampai 72 jam. Kemudian diarenya tipenya water ya, air. Ada fever, ada demam, kemudian perutnya itu nyeri ya, ada sakit perut, kemudian kembung, malaise atau lelah ya, lemes ya. Kemudian kadang ada juga sih yang dia memang vomit ya. Nih, terapinya cairan elektrolit ya dan juga antibiotik. Nah, untuk yang E. coli yang enterotoksigenik ya, ini dia durasinya lebih pendek ya, 3 sampai 5 hari ya. Tapi untuk yang sigatotoxin yang diproduksi oleh E. coli yang STEC ini dia lebih lama, 5 sampai 10 hari. Nah, kemudian untuk yang E. coli ini ya, treatmentnya bisa diberikan quinolone, azithromycin atau rifaximin ya. Tapi harus menggunakan resep ya. Itu bisa diberikan pada diarea ini. Sedangkan untuk ini komennya ya untuk terapi dengan menggunakan trimethoprim sulfamethoxazole ini sudah bukan menjadi choice-nya karena sudah banyak resistensi terkait dengan antibiotik tersebut. Penyebab lainnya ada Vibrio cholera ya. Ini terjadi karena cemarannya ya, makanan yang tercemar ya, atau mungkin seafood yang raw yang nggak dimasak.
Terapinya ya, terapinya pengganti cairan elektrolit, antibiotik bisa diberikan pada kasus ya dengan moderate sampai severe. Ini kalau kolera ini biasanya ketika terserang ya, itu muntahnya kan parah ya. Jadi pada pasien-pasien yang terserang infeksi kolera ini dia benar-benar butuh replacement terapi. Nih, karena apa? Mal muntahnya itu pasti parah, darinya juga sama. Terus bakteri lainnya ada Bacillus cereus ya, terus ada Clostridium perfringens, ada Staphylococcus aureus ya, ada Yersinia enterocolitica. Untuk golongan dari protozoa ya yang menyebabkan diare, diantaranya ada Giardia lamblia, ada Cristosporidus, Sporidium, ada Entamoeba histolica, ada Isospora belli. Nah, kalau misalnya ini ya, protozoa ini biasanya yang khas itu ini apa? Biasanya baunya kadang nggak enak ini. Baunya karena seperti telur busuk ya. Itu terjadi karena infeksi karena Giardia ataupun karena Entamoeba. Nah, untuk terapi diare akibat infeksi protozoa ya, ini sebenarnya pada beberapa pasien itu ya bisa diberikan antibiotik ya. Tetapi penggunaan antibiotik ini memang harus sepengetahuan dengan dokter atau harus ke dokter dulu untuk benar-benar menegakkan diagnosis. Jadi kalau soal medikasi itu saya nggak pernah menyarankan untuk memberikan antibiotik pada pasien dengan gejala diare. Nah, selain penyebab itu tadi ada beberapa hari ini contohnya laksatif ya. Jadi kalau pasien dengan konstipasi diberikan laksatif terlalu banyak ya, maka dia nanti jadinya nggak konstipasi lagi, tapi jadinya diare. Kemudian pasien-pasien yang menderita MAH ya atau gastritis yang dia mengkonsumsi antasida yang mengandung magnesium, kemudian beberapa anti neoplastik atau obat-obatan kanker, kemudian untuk antibiotik ini memang salah satu efek sampingnya adalah diare. Kenapa diare? Karena mereka selain membunuh kuman penyebab infeksinya, penggunaan antibiotik itu juga bisa membunuh flora normal yang ada di pencernaan. Sehingga pada pasien-pasien kemudian antihipertensi ya seperti resepin, guanetidin, metildopa gitu ya, guanaben sama guanadrel. Kemudian golongan ACE inhibitor ya. Terus ada obat golongan kolinergik, betanekol, quinidin, digitalis, digoxin itu juga bisa menyebabkan terjadinya diare. Terus obat lainnya ada golongan NSAID. Nah, seperti misoprostol, colchicine, proton pump inhibitor ataupun golongan H2 blocker. Nah, itu kenapa kalau misalnya ada pasien dengan simptom diare, misalnya dia mau melakukan suatu medikasi, perlu dianalisa secara menyeluruh. Kira-kira penyebabnya apa? Apakah karena memang infeksi ya, atau mungkin karena drug induce. Nah, kan itu perlu kita menanyakan kepada pasien bahwa dia ngapain aja kok kemudian terjadi diare. Apakah dia memang salah makan ya? Karena atau mungkin dia alergi makan tertentu sehingga terjadi GI upset yang manifestasinya adalah diare, itu perlu ditanyakan. Atau jangan-jangan dia menggunakan obat-obatan. Nah, sehingga nanti untuk tata laksananya kita benar-benar bisa memberikan pilihan terapi yang tepat pada untuk pasien. Nih, patofisiologinya ya, dia ada beberapa 4 mekanisme patofisiologi umum ya yang akan mengganggu keseimbangan air dan elektrolit ya sehingga nantinya dia akhirnya menyebabkan diare. Ya tadi penyebabnya bisa karena sekretori, perubahan transit usus, osmotik serta eksudatif. Nih. Kemudian ini juga sudah ya. Nah, biasanya ya kalau diarenya itu terjadi karena adanya inflamasi ya, manifestnya itu adalah ini yang keluar di fesesnya itu adalah berupa lendir ya,
Kemudian ada juga protein. Nah, protein ini yang kadang menyebabkan bau busuk ya. Atau mungkin adanya darah nanti yang ada di fesesnya. Nah, mungkin ini juga yang perlu juga ditanyakan ya. Kadang itu kan kalau anak-anak ya, anak-anak itu ketika dia habis makan sesuatu, semua mungkin ya, itu makan sesuatu misalnya ternyata mengandung pewarna misalnya pewarna merah gitu ya. Itu juga perlu dievaluasi juga di fesesnya itu yang warnanya merah karena dia habis makan apa velvet ya red velvet ya kue yang red velvet atau karena memang darah itu juga perlu evaluasi dengan hati-hati. Karena apa? Jangan-jangan kita sudah panik si ibunya tuh udah panik duluan mengira itu adalah darah padahal setelah ditelusur lebih lanjut ternyata terjadi karena anaknya habis makan makanan yang berwarna merah itu. Kemudian ada juga nih buah naga biasanya. Nah, buah naga itu kan juga dia laksam laksam ya efek sampingnya ya. Karena juga bisa membantu pencernaan ya. Nah, itu di feses ya, kalau kita habis makan buah naga yang warnanya merah ya, nanti warna fesesnya itu juga ikut merah. Nah, itu juga perlu menjadi perhatian juga ya. Jangan sampai salah menganalogikan bahwa merah itu adalah warnanya darah. Nah, untuk gejala klinis ya pada pasien dengan diare ya, ini biasanya ada mual, ada muntah, ada nyeri di daerah perut, ada sakit kepala, kemudian demam, menggigil, dan juga malaise. Kemudian dia sering sekali ya BAB ya. Kemudian diare ini bisa berlangsung antara 12 sampai 60 jam. Nah, mungkin ini untuk daerah yang kram atau mungkin daerah yang agak apa ya kejang, apa agak ketat ya. Itu bisa di daerah periumbilikal atau daerah kuadran kanan bawah ya. Jadi bagian perut bagian kanan yang bawah. Hmm. Kemudian eh, mungkin juga ya ada juga rasa nyerinya ini nggak di usus halusnya tapi di daerah usus besar. Nah, kalau usus besar maka yang nyeri tadi ya itu bisa ada di daerah hipogastrik, kemudian di daerah kanan atau kiri kuadran bagian bawah atau di daerah bagian sakral. Terus pada pasien dengan gejala diare kronis ya, maka perlu ditanyakan lagi riwayatnya itu bagaimana. Kemudian weight loss atau berat badannya itu loh penurunannya itu seberapa besar ya. Kemudian dia ada kondisi anoreksia enggak? Jadi ketika makan mesti muntah gitu. Mesti muntah. Nah, seperti itu. Atau mungkin ada chronic weakness. Jadi mungkin dia sudah lama sekali dia merasa lemah bahkan nggak bisa bangun. Itu juga perlu digali informasinya dari pasiennya. Untuk tes laboratoriumnya, ya, maka bisa dilakukan pemeriksaan fesesnya. Jadi fesesnya nanti itu diambil ya, kemudian dilihat di bawah mikroskop ya. Di sana diketahui apakah ada bakteri, apakah jamur, apakah protozoa, atau ada darah gitu mungkin ya, atau mungkin lemak-lemak. Itu nanti bisa terlihat dari analisa mikroskop dari stool tadi, dari feses tadi. Kemungkinan mungkin juga ya dilakukan school test dengan menggunakan kit ya. Ini terutama untuk mendeteksi ketika ada infeksi dari virus ya. Atau bisa juga dicek antibodinya dengan tes serologi. Terus biasanya juga dicek juga ya, total sehari itu loh, berapa sih volume fesesnya. Nah, kalau misalnya pasien-pasien yang seperti ini itu biasanya di rumah pasien-pasien rawat inap di rumah sakit itu mereka kan menggunakan pampers nih ya. Nanti pampersnya itu yang ditimbang untuk menentukan berapa banyak volume yang dikeluarkan dia dalam satu hari. Terus pada pasien juga bisa dilakukan endoskopi ya, ataupun mungkin biopsi ya di daerah GI tract-nya untuk melakukan assessment apakah mungkin ada kondisi lain, entah inflamasi, entah mungkin adanya cancer. Tuh. Kemudian bisa juga dilakukan radiografi. Nah, radiografi ini biasanya kelihatan nanti adanya masa keganasan itu kelihatan dari radiografi. Kemudian beberapa kondisi inflamasi itu juga ada yang bisa terlihat dari hasil pemeriksaan radiografi. Nah,
pada pasien dengan diare itu yang penting itu adalah bagaimana sih kita melakukan assessment derajat dehidrasinya dia. Dari mana saja? Nah, dari ada banyak yang bisa dilihat itu adalah pertama dari kondisi mentalnya. Nah, dia letargi atau enggak, dia fatigue atau tidak. Nah, itu bisa dilihat. Kemudian dari tingkat hausnya, dia normal enggak? Mudah enggak dia untuk minum? Kemudian dari heart rate-nya ya. Heart rate-nya kalau misalnya dehidrasi ringan sampai sedang ya, itu dia masih normal ya. Kalau dia moderate sampai ke arah severe ya, ini biasanya mengalami takikardi biasanya. Tapi pada kasus yang sangat-sangat berat ya, heart rate-nya ini bisa jadi bradikardi. Nah, mungkin karena banyaknya bradikardi ini mungkin bisa terjadi karena banyak sekali aliran bagian tubuhnya yang tidak teraliri oleh cairan sehingga denyutnya jadinya lemah. Jadi bradikardi dia dari takikardi nanti bisa mengarah ke bradikardi. Kemudian dilihat juga nadinya. Nah, pada pasien tanpa dehidrasi atau dehidrasinya ringan, dia normal masih an. Kemudian ringan sampai sedang, dia normal sampai menurun. Pada pasien yang dehidrasi berat, dia sangat lemah sekali nadinya. Kemudian dari nafasnya, kemudian dari matanya, dari air mata. Nah, ini ya. Semakin berat derajat dehidrasinya, maka air matanya itu nggak akan keluar. Nah, ini cek juga mulut dan lidahnya. Nah, kalau kering-kering, udah berat dia. Jadi ini ditekan kulitnya. Kalau lekas membaik, berarti masih ringan. Tapi kalau kurang dari 2 detik, berarti dia masih masuk kategori yang ringan sampai sedang. Kalau lebih dari 2 detik, berarti wah sudah dia dehidrasi berat. Ini. Kemudian bisa juga dari refil kapilernya. Nah, ekstremitas ya, ini biasanya disentuh nanti. Apakah kondisi kakinya, terutama kaki ya biasanya ya, kakinya itu dia hangat atau dingin atau cyanosis. Kalau dia masih hangat berarti dia masih normal lah ya. Tapi kalau dingin atau mungkin sampai cyanosis ya, berarti dia sudah mengalami severe ya. Urin outputnya juga bisa dilihat ya. Kalau apa urin outputnya itu sangat-sangat sedikit sekali ya, berarti bisa disimpulkan pasien itu mengalami dehidrasi. Nih, terus ini sehari berapa kali dia BAB-nya? Nah, kalau lebih dari 6 sampai 9 berarti dia memang masuk kategori yang severe. Nah, gejala lainnya mungkin dilihat dilihat juga dari ini dia panas atau tidak, tekanan darahnya bagaimana. Dia tidak ada ini kesan ortostatik ya ketika perubahan ortostatik ya pada tekanan darah ataupun pada pulsnya, pada nadinya. Terus ada tambahan juga ini nih pada pasien dengan dehidrasi berat ya ini biasanya dia mengalami pusing ya. Kemudian ada severe abdominal pain. Jadi nyeri perutnya itu dia sangat sangat mengganggu sekali atau sangat parah lah. Nah, untuk diare ini sebenarnya belum bisa kita terkena ya, sebenarnya bisa dicegah ya. Ada beberapa hal ya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya diare. Yang pertama adalah terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Di antaranya rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, menggunakan bahan makanan yang segar, hindari kontaminasi silang saat memasak. Nah, ini biasanya terkait dengan penggunaan talenan ini. Nah, lebih baik memang talenan untuk makanan matang, untuk makanan mentah itu dibedakan. Begitu juga untuk makanan mentahnya itu untuk bumbu ya, untuk ngerajang bawang dengan untuk memotong daging itu lebih baik juga dibedakan. Kemudian makan makanan atau minuman yang sudah matang dan bersih. Nih. Kemudian waspadai makanan yang terlalu pedas ya, serta pada saat bayi ini ada yang namanya vaksin rotavirus itu bisa diberikan kepada bayi untuk mencegah supaya dia tidak terkena diare akibat infeksi virus.
Untuk treatmentnya, goalnya adalah yang pertama bisa dilakukan, tujuannya adalah untuk manajemen dietnya dulu, kemudian mencegah ketidakseimbangan ya, baik dari air, elektrolit ataupun asam basa. Kemudian jika memang ada gejala, gejalanya ini diminimalkan atau di treatment. Misalnya dia ada demam, berarti demamnya di treatment. Ada nyeri perut, berarti nyeri perutnya di treatment. Bisa menggunakan, kalau nyeri perut itu bisa menggunakan beberapa analgesik ya yang diperbolehkan pada pasien dengan diare. Kemudian bisa juga tujuan treatment selanjutnya adalah mengobati penyebab yang bisa sembuhkan. Misalnya kalau terjadi karena infeksi bakteri, ya berarti bakterinya itu yang harus dibasmi, gitu kan. Kemudian treatment yang terakhir tujuannya adalah untuk memanajemen secondary disorder ya yang bisa menyebabkan diare. Misalnya karena diarenya itu terjadi karena diabetes, oh maka diabetesnya nanti yang harus di manajemen. Untuk terapinya bisa terapi farmakologis, bisa terapi non farmakologis. Nih, ini terapi non farmakologisnya, yaitu pilihannya adalah melakukan dietary management. Nah, ketika kamu diare ya, maka yang bisa dimakan adalah kentang, itu boleh ya. Kemudian nasi ya, telur, pisang, yogurt itu juga boleh. Kemudian ini kayak daging ayam ini ya. Nih, daging. Yang tidak dimakan itu lebih baik sereal-sereal, kemudian daging merah ya, susu atau keju ataupun produk-produk olahan susu ya. Kemudian brokoli ataupun kacang-kacangan. Nah, untuk brokoli dan kacang-kacangan ini itu karena bisa menyebabkan ini pencernaan bahan makanan ini bisa meningkatkan gas di daerah pencernaan. Sehingga lebih baik dihindari ketika kita mengalami kondisi diare. Ini yang harus dihindari ya diantaranya selain itu tadi ya, selain pedas, kopi, alkohol, nih buah-buahan yang rasanya asam, kemudian susu. Nah, karena susu ini kan juga kaya laktosa ya. Takutnya itu nggak bisa dimetabolisme dengan sempurna karena kondisinya sedang diare ya. Takutnya nanti malah parah ya. Kemudian kacang-kacangan, legum, kayak biji-bijian tadi ya. Kemudian pengganti gula atau sugar ya. Daging merah sama ini beberapa vegetable seperti asparagus, kemudian bawang, kayaknya kayak bawang ya. Bawang merah ya. Itu lebih baik dihindari. Ini nggak ngerti saya apa ini. Nah, untuk terapi farmakologisnya pada pasien dengan diare itu ada beberapa obat yang bisa diberikan. Ada antimotilitas, ada adsorben, ada antisekretori, ada beberapa enzim ya. Ada juga bacterial replacement atau kita biasanya ngomongnya ini probiotik ya, atau bisa menggunakan octreotide. Nah, untuk pasien-pasien tertentu ya, itu kalau memang penyebabnya karena peningkatan motilitas ususnya, pencernaannya, maka bisa diberikan golongan antimotility ini. Cuman catatannya untuk antimotility ini dia tidak boleh diberikan pada seperti loperamid ya, itu tidak boleh diberikan pada anak-anak ya, anak kurang dari 6 tahun atau 12 tahun gitu ya, sama pada pasien yang usianya lebih dari 60 kalau nggak 65 tahun. Jadi pada anak-anak sama pada orang tua ini nggak boleh karena apa? Terkait dengan efek sampingnya yang bisa menyebabkan paralisis ileus. Itu. Kemudian eh, bisa juga ya diberikan absorben ya menggunakan kolinpektin, kemudian polikarbopil atau pulgit itu bisa diberikan. Kalau saya pilihannya sih kalau memang benar-benar mengganggu ya pilihannya menggunakan adsorben karena apa? Selain dia bisa mengadsorpsi em, apa bakteri penyebab diare ya, dia juga bisa mengadsorpsi toksin-toksin yang dikeluarkan oleh bakteri tersebut. Nah, makanya saya pilihannya sih menggunakan adsorben. Tapi jangan lupakan terapi elektrolitnya, terapi orosnya itu jangan lupa. Kemudian antisekretori ya, untuk seperti bismut ya, ini biasanya digunakan pada pasien yang mengalami traveler diare. Ini karena dia punya efek anti-inflam juga ada, kemudian antisekretori juga ada ini bismut ini. Kemudian ini juga bisa diberikan enzim laktase ya, atau bisa menggunakan ini bacterial replacement.
Kalau di sini mereknya ada sebangsa Lactobie, Elbio itu mengandung bakterial replacement ini. Octreotide ini bisa kalau octreotide ini bisa diberikan pada pasien-pasien tertentu, terutama kalau diarenya itu terjadi karena adanya keganasan. Pilihannya octreotide. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu dimonitoring dan dievaluasi terkait dengan terapi diare ya. Yang pertama yang perlu dimonitoring itu adalah kondisi klinisnya, yang meliputi frekuensi BAB-nya berapa kali, konsistensinya bagaimana, simptom yang menyertai awalnya misalnya kalau dia ada dehidrasi, maka dicek kondisi dehidrasinya. Nah, kalau rawat inap itu biasanya mereka sampai mengecek kadar elektrolitnya, itu kalau pada rawat inap. Kemudian dicek juga penggunaan obatnya. Jadi obatnya itu sudah benar nggak pilihan obatnya itu. Kemudian bagaimana cara pasien menggunakannya. Benar nggak dia misalnya, dia digunakan 2 tablet tiap selesai BAB. Maksimal sehari 8 miligram misalnya. Dia sudah benar nggak menggunakan obat tersebut. Kemudian interaksi obat. Nah ini terutama obat-obatan yang sifatnya absorben. Atau bisa juga yang bismut ini. Dia ada interaksi obat. Maka perlu di jeda nanti cara minumnya supaya tidak sampai mengganggu efek kerja dari obat yang lain. Kemudian yang dimonitor yang lainnya adalah terkait dengan efek samping pengobatan. Ini misalnya kalau dia menggunakan golongan loperamid ya, itu dia gejalanya membaik atau tidak. Jangan-jangan nanti dia ada efek samping paralitik ileus. Nanti juga perlu dicek juga terkait dengan efek samping obatnya. Kemudian yang dievaluasi ya pada pasien dengan diare akut ya, maka bisa dievaluasi kondisi diare pasien, kemudian adanya darah atau mukus di fesesnya, serta dia masih demam atau tidak. Kemudian, sedangkan pada pasien dengan severe diare, maka perlu dicek juga terkait dengan replacement ataupun koreksi terapi cairan intravena, serta terapi antimikrobanya. Jangan-jangan butuh nggak kira-kira pada pasien tersebut bagaimana hasil kulturnya apakah sudah keluar atau belum. Kalau memang sebenarnya untuk kondisi yang baik ya yang bagus ya sebelum antibiotika itu diberikan maka harusnya kultur sudah dilakukan. Setelah dilakukan diambil spesimen itu di kultur antibiotik masuk. Jadi ketika nanti ada hasil kultur ini keluar kita bisa ngecek antibiotik yang diberikan tadi itu dia harus di switch atau tidak ke antibiotik yang lain. Lazimnya lazimnya seperti itu seharusnya. Nah, ini pertanyaannya sekarang. Nah, kalau misalnya diarenya pada bayi atau anak, kira-kira menggunakan obat apa? Jadi kalau diarenya ini pada bayi atau anak ya, yang perlu diperhatikan yang pertama adalah kalau dia masih menyusu, masih ASI ya, maka tetap disusui sesering mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, berikan oralit ya, terhidrasi oral kalau memang dia mengalami dehidrasi yang sifatnya ringan sampai sedang itu. Kemudian, kalau pada anak-anak ataupun bayi, pilihan terapinya adalah menggunakan zinc. Jadi, zinc ini diberikan pada anak ya, mulai minimal selama 10 hari. Ada juga yang mengatakan 14 hari. Itu. Karena ternyata dari guideline-nya WHO pun juga sama menggunakan zinc. Ini karena dia selain apa ya? Karena dia bisa memperbaiki kondisi permeabilitas mukosa saluran pencernaan. Gitu. Jadi meskipun nanti pasienmu itu sudah sembuh ya, setelah minum seminggu misalnya zinknya ya, tetap zinknya diberikan sampai minimal 10 hari. Itu adalah pelaksanaan terapi pada bayi atau anak. Kita masuk ke konstipasi. Sebelum ke konstipasi ada pertanyaan nggak terkait dengan diare pada anak? Dengan diare. Sorry, sorry. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Kita masuk konstipasi ya. Konstipasi ini adalah suatu kondisi yang ditandai dengan sulit BAB
atau frekuensinya lebih sedikit daripada biasanya. Nah, ini ada juga pustaka yang menyebutkan disebut konstipasi kalau dia BAB-nya kurang dari 3 kali per minggu. Nah, penyebabnya bermacam-macam ya. Bisa karena penyakit atau kondisi tertentu, bisa juga karena drug induce. Nah, untuk penyakit tertentu ya, diantaranya pada pasien dengan penyakit gangguan GI tract ya, seperti inflammatory bowel syndrome. Jadi untuk yang IBS ini manifestnya bisa mengalami diare, bisa mengalami konstipasi. Mm-mm. Kemudian kondisi divertikulitis, kemudian hemoroid atau Hirschsprung's disease ini juga bisa menyebabkan konstipasi. Kemudian pada pasien dengan gangguan metabolik dan endokrin, seperti pasien dengan diabetes mellitus, pasien dengan hipotiroid, pasien yang mengalami hiperkalsemia, ini biasanya dia juga mengalami konstipasi. Kemudian pada kehamilan ya, kalau kehamilan ini beberapa faktor ya. Yang pertama karena memang aktivitas fisiknya ya mungkin sudah nggak terlalu banyak ya dibandingkan dengan wanita tidak hamil ya. Kemudian yang kedua bisa terjadi karena intake makanannya kurang serat atau karena dia suplemen Fe. Nah, suplemen Fe ini salah satu efek sampingnya adalah terjadinya konstipasi. Kemudian pada pasien dengan gangguan jantung seperti heart failure atau pasien neurogenik ya, misalnya trauma kepala, tumor di di saraf pusat ataupun adanya injury atau perlukaan di spinal cord. Atau penyebab lainnya bisa terjadi karena psikogenik, stres misalnya atau depresi misalnya. Kemudian untuk drug induce ya, penyebabnya macam-macam, bisa karena penggunaan analgesik, antikolinergik, kemudian penggunaan antasida ya yang mengandung kalsium karbonat ataupun aluminium hidroksida ini menyebabkan konstipasi. Kemudian penggunaan barium sulfat, obat-obatan golongan CCB atau calcium channel blocker ya. Kemudian klonidin, diuretik, ganglionic blocker, preparat ion ya. Kemudian muscle blocker, NSAID ataupun polistiren sodium sulfonat. Nah, secara patofisiologinya ya sebenarnya sembelit ini atau konstipasi ini sifatnya bisa primer ya, bisa juga sekunder. Nah, kalau misalnya primer ya berarti itu terjadi ya, konstipasi terjadi tanpa penyebab mendasar yang dapat diidentifikasi. Kalau sekunder ini bisa terjadi karena penggunaan obat-obat yang drug induced konstipasi tadi, kemudian karena faktor gaya hidupnya serta karena gangguan medis. Nah, yang perlu diingat di sini adalah konstipasi itu bukan penyakit, tapi dia adalah suatu gejala dari suatu penyakit atau masalah yang mendasari. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, patofisnya ya, misalnya pada pasien dengan diet rendah serat, pasien yang mengalami dehidrasi, pasien dengan sedentary. Jadi sedentary itu memang kerjaannya itu banyak duduk ya, atau pekerja kantoran lah ya. Kemudian kurang melakukan exercise secara teratur dan ini adanya kebiasaan untuk menekan keinginan BAB. Jadi sudah kebelet nih, tapi dia karena sesuatu hal aku males dan lain-lain ya atau mungkin sibuk sibuk nanti aja gitu ya ini akibatnya bisa menyebabkan peningkatan absorpsi cairan dan air dalam usus. Akibatnya apa? Ketika ini terjadi maka akan ada absorpsi di saluran pencernaan. Nah, sementara ada obstruksi. Nah, sementara di situ ada obstruksi, ada sumbatan, tapi absorpsinya itu terus berlangsung ya di daerah usus, sehingga yang terjadi adalah ada pengerasan feses. Ketika fesesnya mengeras, ya otomatis defekasinya itu juga sulit. Sehingga ada penurunan frekuensi BAB ya dalam 1 minggu dan akhirnya dia terjadi konstipasi. Terus ini penggunaan obat-obatan tadi. Nah, obat-obatan dia juga bisa berefek pada segmen usus. Ada juga yang dia menghambat motilitas usus, yang akhirnya dia akan mempengaruhi neurotransmitter yang akan mengatur gerak kolon. Akibatnya apa? Memperpanjang waktu transit di kolonnya sehingga kontraksinya ini tidak mendorong ya
dan feses tertahan di dalam usus, ada obstruksi di situ, ada tahanan di situ, sehingga terjadi konstipasi. Terus kalau pada pasien yang stres misalnya, stres ini bisa terjadi rangsangan di saraf simpatik ya, sehingga ada penurunan motilitas si pencernaan sehingga terjadi konstipasi. Kemudian keadaan lainnya seperti adanya keganasan ya, ataupun sklerosis ataupun hipotiroid ya, ini juga bisa memicu terjadinya konstipasi. Kalau yang hipertiroid malah kebalikannya. Pasien yang hipertiroid maka gejalanya itu adalah dia diare. Tuh. Terus kalau pada pasien yang usianya lanjut ya, itu juga memang tergantung juga dari faktor usia juga dan ada penurunan motilitas usus pada usia-usia lanjut. Sehingga ada perlambatan dan penumpulan impuls saraf di daerah traktus GI tract sehingga terjadi konstipasi. Nah, nih untuk gejalanya ya, kalau pasien dengan konstipasi, dia BAB-nya nggak teratur, kemudian fesesnya keras, kemudian kadang kecil-kecil, kadang juga kering gitu kan ya. Terus ini dia susah pada saat mau defekasi. Mungkin dia atau mungkin adanya rasa nyeri ketika defekasi. Terus ini dia juga ada rasa nggak nyaman di perutnya atau mungkin dia mengalami bloating atau kembung ya. Atau dia merasa incomplete evacuation. Jadi pada saat BAB itu rasanya dia tuh nggak merasa tuntas. Nih, ini gejalanya seperti itu kalau pada yang konstipasi. Ini ada beberapa alarm sign dan juga simptom ya yang menjadi alarm ya terkait dengan konstipasi ya. Yang pertama ada hematosesia. Jadi hematosesia ini fesesnya itu dia mengandung darah. Melena juga sama, dia juga mengandung darah, tapi di sini bedanya kalau yang hematosesia itu fesesnya masih ada darah yang berwarna merah. Sedangkan kalau yang melena itu ya karena adanya perlukaan ya di daerah di atas lambung ya. Jadi kalau yang melena ini warna darahnya bukan merah segar lagi tapi sudah coklat. Ini. Kemudian ini dari riwayat keluarga ada kanker kolon ya, kanker kolon atau dia riwayat keluarganya ada inflammatory bowel disease, mungkin kondisi anemia ya, kemudian kondisi weight loss atau penurunan berat badan, anoreksia, kemudian nausea, vomiting, mual muntah, kemudian yang dia itu nggak membaik dengan treatment. Nih, kemudian ini juga adanya new onset atau mungkin worsening constipation in elderly. Jadi pada orang tua ya, yang mungkin dia baru mengalami konstipasi atau mungkin konstipasinya itu memburuk tanpa adanya bukti ada penyebab primernya atau penyakit primernya. Itu juga perlu diwaspadai juga. Mau nggak mau pada pasien yang seperti ini dia nggak bisa sesuai medikasi, tapi harus dikonsulkan ke dokter. Untuk pemeriksaan fisiknya ya, biasanya dilakukan pemeriksaan rektal ya. Mungkin dilihat di situ ada ketidaknormalan anatomi atau tidak. Ini mungkin bisa dilihat ada mungkin dia ada hemoroid misal atau mungkin dia ada rectal prolaps. Jadi kalau yang rectal prolaps itu dia sudah apa ya, sudah turun otot-otot di daerah rektumnya itu sudah turun apa bisa keluar teko anus itu. Atau mungkin dia ada fistula atau ada fisur. Ini kayak semacam adanya gangguan ya. Gangguan abnormalitas anatomi di daerah ini apa? Selaput otot daerah rektum. Ini. Kemudian pemeriksaan secara digital pada rektum ya untuk mengetahui apakah ada fecal infection. Jadi ada nggak sumbatan feses di situ ya. Kemudian mungkin ada anal struktur ya. Jadi ada struktur di daerah otot apa ya di daerah permukaan sel-sel analnya atau mungkin adanya massa di daerah rektal. Ini. Kemudian untuk pemeriksaan laboratorium dan diagnostik lainnya sebenarnya tidak direkomendasikan ya untuk dilakukan rutin. Bisa diberikan pada pasien tertentu yang misalnya karena adanya diduga ya adanya gangguan organik ya misalnya mungkin dia ada pasien dengan gangguan fungsi tiroid, pasien dengan fungsi gangguan
eh, diabetes mungkin ya. Tuh. Atau mungkin pada pasien-pasien tertentu yang dia mengalami ini konstipasi dengan alarm sign, maka bisa direkomendasikan dilakukan prutoskopi, sigmoidoskopi, kolonoskopi, atau dilakukan barium enema ini, untuk diagnostiknya. Untuk mengetahui penyebab awalnya itu penyebab primernya itu karena penyakit yang bagaimana. Untuk treatmentnya ya, ini tujuan terapinya yang pertama untuk meringankan gejala. Kemudian yang kedua tujuannya adalah untuk mengembalikan BAB ke kebiasaan yang normal. Kemudian yang ketiga untuk meningkatkan kualitas hidup dengan meminimalkan efek samping pengobatan. Untuk jenis treatmentnya ada dua, ada non farmakologi, ada yang farmakologi. Nah, ini ya, ketika didiagnostik dengan adanya konstipasi ya, dievaluasi dulu kondisi riwayat pasiennya bagaimana serta obat-obatan apa saja yang sedang dikonsumsi saat ini. Kemudian pilihannya nanti ya, setelah tahu sejarahnya bisa dilakukan pengobatan penyebab underlyingnya atau dilakukan modifikasi diet ini untuk meningkatkan serat sehingga ada masa feses apa sehingga fesesnya tadi itu bisa lebih lunak atau mungkin bulk forming misalnya, ini. Kemudian untuk yang dietary modification ini terbagi lagi ya menjadi tipe akut, kronis, atau tipe opioid induced constipation. Kalau yang opioid induced ini terjadi pada pasien-pasien yang mendapatkan analgesik opioid. Nah, biasanya pada pasien dengan kanker ya. Yang analgesiknya dengan analgesik tingkat 1 tingkat 2 dia nggak membaik atau masih tetap ada nyeri, sehingga pilihannya akhirnya menggunakan opioid. Kalau yang opioid ini biasanya lebih dari 4 minggu ya. Konstipasinya, terapinya bisa menggunakan laksatif tipe osmotik atau tipe stimulan, atau diberikan obat-obatan golongan antagonis reseptor opioid atau lubipraston. Ini. Yang antagonis reseptor opioid contohnya ada metil naltrexone, ada naloxegol, ada naldomedin. Ini. Kemudian kalau konstipasinya akut ya kurang dari 3 sampai 6 bulan ya, maka pilihan obatnya bisa menggunakan osmotik laksatif atau menggunakan yang stimulan. Kalau yang kronis ya ini bisa dilakukan dicoba ya dengan menggunakan intestin sekretagog misalnya lubiproston, kemudian linaclotide atau plekanatid. Untuk terapi non farmakologisnya ini merupakan pilihan yang pertama ya. Yang pertama adalah konsumsi makanan kaya serat. Nah, seperti sayur dan buah. Nih, sayur contohnya ya macam-macam seperti ya brokoli, kemudian carrot atau wortel itu juga dia kaya serat juga. Kemudian konsumsi cairan seimbang ya. Karena bisa jadi pada pasien dengan yang konstipasi itu dia minumnya sedikit, padahal sehari paling tidak kita bisa minum hampir 2 liter ya, 1, berapa gitu ya. Itu. Kemudian aktivitas fisik ya, mungkin bisa dilakukan dengan jalan kaki ya, jalan-jalan atau lari gitu ya. Jadi untuk mereka yang sedenter ya, seperti pekerja kantoran itu dia nggak baik kalau dia harus duduk terus. Tapi setiap beberapa jam sekali dia berjalan lah entah kemana, entah ke lobi, entah ke tempat lain atau gimana seperti itu. Kemudian tidak menunda BAB nih. Nah, kalau efek samping terapi non farmakologis ya, terutama yang dikonsumsi makanan kaya serat, ini mungkin ada efek samping distensi abdomen serta flatus pada saat minggu-minggu awal konsumsi makanan tersebut. Karena apa? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa makanan seperti brokoli ya, ini dia juga bisa menimbulkan gas pada saat pemrosesan di dalam pencernaan. Untuk terapi farmakologisnya ya, itu menggunakan obat pencahar ya. Obat pencahar ini sendiri dibagi menjadi 3 klasifikasinya ya. Yang pertama, dia bisa menyebabkan pelunakan feses dalam 1 hingga 3 hari. Ini contohnya pembentuk massa ya. Kemudian ada dokusat, ada juga laktulosa. Kemudian laktulosa ini kebetulan ada di Indonesia ya.
Kemudian ini yang menghasilkan tinja lunak atau setengah cair dalam 6 hingga 12 jam. Contohnya ada bisakodil, ada sena. Nah, kalau bisakodil ini di Indonesia juga ada ya, Drukolak ya. Kemudian sena ini adanya mereknya Laksing. Jadi Laksing itu dia campuran ya. Salah satunya adalah sena ini. Ada juga Laksing itu ada sena, ada lidah buaya, sama ada adas. Ini. Kemudian yang ketiga ya, itu ada obat pencahar yang ketiga itu adalah dia bisa menyebabkan evakuasi tinja cair dalam 1 hingga 6 jam. Contohnya katartisalin, kemudian minyak jarak, serta polietilen glikol dan larutan lava elektrolit ini. Kalau yang seperti ini biasanya dilakukan di rumah sakit. Nah, tapi kalau yang ini ya, yang nomor 1 dan nomor 2 itu bisa di apa? Bisa suami dikasih. Nah, ini adalah beberapa agent ya, terapi farmakologis ya. Ini yang untuk blue forming agent ini ada metil selulose, ada polikarbofil, ada psyllium ya. Kemudian ada yang emolien, dokusat ya. Dokusat itu di Indonesia ada. Kalau yang ini, yang blue forming saya nggak tahu. Di Indonesia ini ada apa enggak? Tadi nggak sempat ngecek ya. Kemudian ada juga ini osmotik laksati polietilen glikol. Ada laktose ini ada di Indonesia, ada sorbitol. Ini. Kemudian ini tadi ya yang menyebabkan terbentuknya atau pelunakan feses serta semifluid ya, cairan fesesnya ya. Dalam waktu 6 sampai 12 jam ada bisakodil, ada sena, ada magnesium sulfat dosis rendah ya atau kurang dari 10 gram per oral. Kemudian ini ada bisakodil, sena, magnesium ya. Ini juga ini contohnya ya, juga sudah ada. Dia. Untuk monitoring dan evaluasi ya, yang perlu dievaluasi adalah yang pertama adalah frekuensi BAB-nya, sama kesulitan atau kesulitan saat BAB. Misalnya pasien ini dia mengejan atau tidak. Kemudian ya biasanya mengejan sih kalau ini kesulitan BAB. Terus ini juga yang perlu yang perlu diperhatikan juga ya, pada pasien dengan konstipasi akut ya, yang mendapatkan terapi performing dan modifikasi diet, ini butuh waktu beberapa hari sampai mingguan, sampai seminggu. Ini. Kalau yang stimulan laksatif butuh waktu 24 jam, osmotik laksatif 15 menit sampai 3 jam, enema dalam hitungan menit. Nah, jadi kalau eh, ini tergantung, jadi untuk yang dievaluasi tadi tergantung jenis laksatif yang diberikan ya. Tapi yang dievaluasi tetap dia bisa BAB atau tidak, saat BAB dia butuh usaha besar atau tidak. Ini. Kemudian yang perlu dimonitoring adalah frekuensi dan durasi penggunaan obat. Ini juga perlu diperhatikan ya, terkait dengan durasi ya, takutnya itu terjadi penyalahgunaan. Itu yang dikhawatirkan. Yang kedua, cara menggunakan obat. Nah, karena untuk obat-obatan konstipasi ini ada yang diminum secara oral, ada yang dimasukkan ke dalam dubur. Yang dimasukkan ke dalam dubur ada yang bentuknya suppositoria, ada yang bentuknya enema. Nah, itu harus benar nanti cara penggunaannya. Jadi KIE-nya ya, KIE-nya ya, pada saat jika memang pasien itu menggunakannya pertama kali, kan harus KIE karena menggunakan obat berupa suppositoria atau berupa enema. Nah, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, monggo silakan. Silakan, Dek. Jika ada pertanyaan, tidak ada, Izin bertanya Ibu. silakan. Sebelumnya mungkin ini bukan mengenai materi. Jadi seperti yang sebelumnya disampaikan itu kalau nanti di sebelum UAS sebelum UTS itu ada Hmm, tugas ya Bu, tugas untuk materi ya, GIT yang nanti kita membuat makalah sama PPT-nya gitu ya Bu. Nah, yes. untuk apa namanya isi dari makalahnya itu nanti Hmm, berupa definisi sampai monitoring dan juga swabnya begitu kan Ibu. iyo. Mungkin masih Perdiagnosis ya, bagaimana Bu? perdiagnosis Bima. Oh, oke. Nah, Heeh. itu yang saya tanyakan itu kan
untuk diagnosa dan kasusnya itu kan berdasarkan dari data yang dari PKPA itu kan ya Bu. Yes. Dan untuk penyakitnya itu nanti yang dibahas apakah per penyakit atau hanya diagnosis akhirnya saja atau kesimpulan dari penyakitnya itu Bu. Per penyakit. Delok kasusnya ya. Sebentar, sebentar. Ting. Nah, Agustin ya, Agustin. Utamanya dia tidak bisa makan 3 hari ini, tiap makan muntah, pandangan kabur, BB turun di perut kanan bawah. Penyakit sekarang general weakness, nausea vomit, oke burung ya. Ternyata makan setiap ternyata dia diagnosisnya ada general weakness, nausea vomiting, moderate fatty liver, suspect stricture esophagus, sama septic shock, sama anemia. Dia dapat PRC. Oke. Yang dimonitoring, yang diswab per harinya, Oh, jadi bukan yang Bim. diagnosanya mulai dari general weakness sampai anemia itu bukan gitu. General weakness itu apakah general weakness itu ono diagnos apa ada definisi lain ta? Maksudnya ono apa ada penyakit general weakness ka ono ya koyo yo. Sepertinya ya tidak ada Bu. Nah, saya lihat di sini ya, general weakness itu kan sebenarnya dia tuh kelemahan secara umum, intinya kayak gitu. Penyebabnya karena dia mal muntah. Kayak diagnosa di ini yang saya baca ada nausea vomiting, berarti dia mual muntah ya. Terus ada fatty liver. Kemudian ada struktur esofagus, ada septic shock, ada anemia. Itu yang kami bahas. Oke, Nah, maksudnya jadi sing definisi etiologi, patofisiologi dan bla 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 itu kan 1, 2, 3, 4, 5 kan ya? Aku oke, ngomongnya 5 5 ya. poin. Oke. Heeh. General weakness itu bukan dia apa ya? General weakness itu gak ono penyakit general weakness, tapi dia adalah suatu simptom ya yang menunjukkan apa ya, gejala gejala apa ya? Istilahnya itu terjadi karena pasien itu menderita penyakit ini ngono lho. Apa? Underlying disease-nya itu karena ini ngono lho. Apa itu jenenge? Oke, berarti konfirmasi akhir ya Bu. Jadi nanti itu cuma ada 5 dan nanti 5 penyakit ini dijelaskan, Mm-mm. dirincikan dari definisi, monitoring sampai swabnya Bu. Dibahas di Ah, makalah maupun di PPT-nya begitu gitu. iya, heeh. Nek swab kan gak akeh ya. Soalnya kan lemas, pusing, nyetut. Soalnya semua gejala itu misal kamu kata dengan swab anemia, aku ya gak iso deh, langsung aja. Diagnosisnya opo, SOAP ini opo di isor ngono lho. Jadi objektifnya itu per ONE itu kan untuk semua diagnosis ini kan. Mudeng enggak? Bingung enggak tambahan? Eh, agak sedikit bingung Bu. Jadi gini, misalnya dia mual muntah gitu ya. Mual muntahnya itu kan bisa karena semua penyakit ini ya. Bisa mual muntah itu terjadi karena nausea vomiting ya, karena diagnosis nausea vomiting, karena dia fatty liver, bisa karena dia eh, suspek struktur esofagus, itu bisa. Kemudian apa meneng gini. Dia lemas. Lemasnya ini kan bisa terjadi karena semua, bisa karena mual muntah, bisa fatty liver, bisa karena esofagus, karena septic shock, bisa karena anemia. Mudeng. Ya, sudah Bu. Tadi mintanya kayak ngono.
Obatnya, oh ini mungkin nanti yang perlu di ini, yang perlu di sing rodok mbok dewe. No, itu adalah terkait dengan terapi untuk shock sepsis. Karena apa? Di sini untuk yang shock sepsisnya itu dia dapat terapinya ini sevofloxacin sama meropenem. Ini. Kalau yang lainnya seperti omeprazol, ondansetron, difenhidramine, CPZ, ya, dan untuk metformin juga. Methylprednisolon itu digunakan untuk GI. Jadi pasien ini kan awalnya memang muntah ya, sehingga yang pertama dia diberikan obat-obatan simptomatik dulu sambil dicari penyebab awalnya itu apa. Nah, dia juga sempat diduga mengalami inflamasi atau keradangan. Akibatnya pada tanggal 18 ini ya, itu metilprednisolon mulai dimasukkan secara IV gitu ya, 2 kali 62,5 miligram. Ya, diberikan ini dia. Keterangannya diberikan ketika pasien ini ada keluhan nyeri. Kalau nyeri enggak deh? Sakit perut ya. Untuk nyeri perut ini dia diberikan ketorolak. Iki mungkin ya mbak analisa di situ nggak cocok pakai ini keterolak pakai pasien untuk pasien analgesik untuk pasien karena apa dia ada gangguan di GI yang mengarah ke arah gastritis erosiva. Pilihannya yuk mending menggunakan paracetamol atau mungkin metamizol kayaknya itu. Terus metamizol itu efek sampingnya ini agranulocytosis sih, coba cek nanti itu kayak ngono sih Bim. Kalau ini PAM-ME ini digunakan untuk terapi stok sepsisnya dia. PRC ini digunakan untuk menangani untuk mengatasi kondisi anemianya pasien. Itu. Kayak ngono, Bim. Mm-mm. Paham? Paham? Semoga paham ya. Gak ono aku jabrian aku wis. Gitu ya, Bim. Yang lainnya apakah ada pertanyaan? Gak ada? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri ya. Saya akhiri kuliahnya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. PPT sudah saya share di kolom chat tadi ya. Ambek sudah saya share ke Rizky. Rizky itu karakter kelas apa? Kelas B, kelas apa? Mm-mm. Rizky Aprilia, kelas B ya. Mm-mm. Saya akhiri ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.